Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus Inang pada saat ini, bahan PA tertulis dalam Matius 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata bahagia dalam bahasa Yunani itu adalah makarios. Ini adalah suatu sukacita yang tidak terganggu, tidak terpengaruh oleh setiap perubahan situasi di dalam kehidupan kita. Pada pihak lain, happiness itu bergantung pastinya pada situasi kehidupan. Namun sukacita yang Tuhan Yesus berikan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya, bahkan dunia ini pun tidak dapat mengambilnya. Sama seperti apa yang disebut di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-22. Dan ini adalah khotbah di bukit, berbicara tentang sukacita, kebahagiaan, atau hidup yang penuh dengan berkat. Ini melewati atau melampaui setiap kesedihan bahkan kehilangan-kehilangan yang kita alami dalam kehidupan ini. Melewati penderitaan, pergumulan, teraniaya, tidak berdaya, dikucilkan, diejek, dihina. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini karena kita mempertahankan atau karena kita berada di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus dalam hidup kita. Dalam situasi itu pun, orang Kristen tidak pernah kehilangan kebahagiaannya, tidak pernah kehilangan sukacitanya. Mereka tetap menjadi pribadi yang diberkati karena mereka hidup di dalam perkenaan akan Tuhan. Dan di sanalah kita memiliki kekuatan makarios sebagai bahagia yang sejati di dalam Kristus. Saudaraku, Inang, terlebih kata berbahagia itu identik dengan diberkati. Artinya ini menunjuk pada kebahagiaan atau keadaan yang diberkati di dalam pandangan Tuhan. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda antara pandangan Tuhan seperti yang disebut dalam Matius 5 ayat 3-12 ini, bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberkati. Bisa saja pandangan Tuhan ini sangat bertentangan dengan pandangan manusia. Sebab memang kalau kita telisik, kalau kita melihat nats ini sepertinya jauh seperti dengan apa yang kita pikirkan. Namun lihatlah apa yang mau disebutkan di dalam firman Tuhan ini. Bisa saja kita miskin, kita gagal, kita menderita, kita teraniaya, kita lemah, kita dihina, kita dikucilkan. Tapi di dalam pandangan Tuhan Yesus, kita adalah orang berbahagia, kita adalah orang yang diberkati. Namun sebaliknya bisa saja kita kaya, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, kita bisa dilihat oleh dunia ini sukses. Tapi bagi Tuhan Yesus, kita mungkin menjadi pribadi yang celaka, pribadi yang terkutuk. Ketika segala sesuatunya kita mengandalkan, kita mencarinya dengan kekuatan dunia ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati itu bukanlah masalah fisik atau masalah materi, tapi itu masalah rohani, itu masalah kehidupan bersama Kristus. Sumber kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Jelas dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, namun percayalah, semua itu hanya bersifat sementara dan sangat-sangat terbatas. Menjadi orang yang berbahagia perlu mawas diri dan selalu mampu mengevaluasi dirinya. Apa atau siapa yang kita kejar dalam kehidupan ini? Firman Tuhan ingin mengajar kita, kejarlah hal-hal rohani, kejarlah kebahagiaan, kejarlah sukacita di dalam Kristus yang memberkati, yang memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Maka itu akan menjadi kekuatan sempurna di dalam hari-hari kita. Saudaraku, ada orang berpandangan bahwa untuk bisa berbahagia, maka orang harus mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, memperoleh ini, memperoleh itu dalam kehidupan ini. Sehingga sering orang berkata, aku mau menikah, aku mau memiliki pasangan, ingin bahagia. Dan hampir semua orang berkata seperti itu. Benarkah kebahagiaan itu engkau miliki? Atau ada orang yang mengatakan, aku harus punya rumah, punya mobil, maka aku akan bahagia. Benarkah sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah bahagia? Atau aku ingin punya anak,
Kalau aku punya anak, aku akan bahagia sebab anak adalah sumber kebahagiaan. Benarkah seperti itu yang terjadi? Bukankah banyak orang yang justru menderita berkumpul dan semakin parah karena memiliki anak? Mungkin saja itu bisa menjadi pemikiran kita. Tapi ingatlah bahwa semua pendapat itu hanya sebatas kebahagiaan lahiriah saja. Namun istilah berbahagia dalam kosakata Yunani ini, makarios, itu memiliki arti diberkati dan berbahagia di dalam Tuhan. Sama seperti apa yang disebutkan di dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi saudaraku, berbahagia itu berasal dari kata makarios yang berarti berbahagia dan diberkati. Dan di sini kita melihat bahwa kekuatan berbahagia itu punya kekuatan erat yang berhubungan dengan diberkati. Artinya, dalam pemahaman Kristen, seseorang dikatakan bahagia jika ia diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, bagaimana supaya bisa berbahagia? Bukan itu yang menjadi pertanyaan. Namun bagaimana caranya menjadi pribadi yang diberkati supaya kita berbahagia? Maka saudaraku, yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bahagialah di dalam Kristus. Amin.